Apa perbedaan Mormon dengan Kristen? Gereja Mormon di Indonesia disebut dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di Indonesia. Di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, Gereja Mormon disebut dengan The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dan biasanya disingkat dengan LDS. Pendiri Gereja Mormon atau Gereja LDS adalah Joseph Smith. Pada tahun 1830, Joseph Smith mempublikasikan Book of Mormon atau Buku Mormon dan mendirikan Gereja Church of Christ. Di tahun 1838, Joseph Smith mengubah nama gereja ini menjadi The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gereja ini sering disebut sebagai Gereja Mormon karena Book of Mormon yang dituliskan oleh Joseph Smith yang dijadikan pegangan oleh jemaatnya. Tapi sekarang ini jemaat Gereja Mormon tidak suka disebut sebagai jemaat Mormon. Mereka lebih suka disebut sebagai jemaat Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nah, mengenai Gereja Mormon ini atau Gereja LDS, ada beberapa perbedaan dengan kekristenan. Yang pertama adalah ajaran Mormon memandang bahwa kekristenan dan gereja sebelum kelahiran Joseph Smith adalah sesat. Mereka percaya bahwa ajaran yang benar baru ada atau baru eksis setelah Joseph Smith menemukan visinya. Ajaran Mormon juga memandang semua ajaran kekristenan yang lain, gereja lain, denominasi lain selain Mormon adalah tidak benar. Padahal kita mengerti, saudara, bahwa iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan kita tidak boleh memandang bahwa gereja yang lain sesat dan merasa diri kita benar sendiri. Terkecuali memang suatu gereja atau suatu ajaran benar-benar berlawanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, Gereja Mormon atau Gereja LDS mempercayai Alkitab, tapi memandang bahwa Alkitab tidak lengkap tanpa buku Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith. Selain itu, ada buku lain juga yang menjadi pelengkap, yaitu Doctrine and Covenant dan juga The Pearl of Great Price. Padahal, saudara, Alkitab itu cukup. Alkitab adalah firman Tuhan yang di dalamnya terkandung begitu lengkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dan firman-Nya untuk kita. Yang ketiga, Gereja Mormon atau ajaran Mormon mengajarkan bahwa kita semua yang hidup di bumi sekarang ini dulunya sudah pernah hidup dalam wujud roh sebelum kita lahir dalam tubuh fisik. Tapi kita tidak ingat bagaimana kita dulu hidup dan apa kebiasaan kita dulu. Hidup yang sekarang dalam tubuh jasmani merupakan persiapan menuju kondisi akhir. Padahal sesuai dengan firman Tuhan, kita baru ada saat kita lahir dan kita tidak pernah eksis sebelumnya. Yang keempat, saudara, Gereja Mormon percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan juga Tuhan. Tapi Yesus dipandang sebagai pribadi yang tidak sama keilahiannya dengan Bapa. Yesus Kristus dipercaya oleh mereka sebagai roh yang dilahirkan oleh Bapa, sama seperti semua orang. Dan Yesus dipercaya sebagai Allah kedua yang berfungsi sebagai penebus. Yang kelima, ajaran Mormon percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, pertobatan, baptisan yang harus sesuai dengan ajaran Mormon dan harus dilakukan di Gereja Mormon. Dan keselamatan itu diperoleh dengan mentaati perintah Tuhan, termasuk mengikuti ritual ajaran Mormon. Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa keselamatan kita peroleh melalui iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib. Oleh kuasa darahnya kita diampuni, dikuduskan, disucikan, dijadikan ciptaan yang baru. Kita diubahkan dan dijadikan pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang keenam, ajaran Mormon mempercayai bahwa di kehidupan nanti setelah kematian, setiap orang yang pernah menikah waktu di bumi
akan kembali bersatu dengan pasangannya dan akan mempunyai anak-anak lagi. Dan setiap orang yang percaya akan menjadi Tuhan di kehidupan yang nanti. Dan masih ada lagi doktrin atau ajaran Mormon yang lainnya yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Dengan mengetahui perbedaan ajaran Mormon dengan iman Kristen, biarlah kita menjadi mengerti dan tetap berpegang pada firman Tuhan yang benar, serta menghidupi firman-Nya dalam hidup kita. Kita perlu mengasihi semua orang dari latar belakang apapun, mau itu gereja Mormon, gereja Saksi Yehova, ataupun agama dan kepercayaan lainnya. Kita harus mengasihi mereka semua. Dan kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan mengetahui perbedaan ini, tujuannya bukan untuk kita membenci mereka, tapi supaya kita mendoakan dan mengasihi mereka, supaya mereka mengerti kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang selanjutnya.